Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wal mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, mari kita selalu tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang tiada habis-habisnya, nikmat yang cukup banyak, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terkhususnya nikmat iman. Amin. Nikmat panjang umur. Amin. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini Allah berikan yaitu suatu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita sama-sama melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu sholat Isya secara berjemaah, dan dilanjutkan nanti sebentar lagi sholat tarawih dan witir secara berjemaah. Kita berdoa kepada Allah, semoga ibadah kita pada malam hari ini, malam yang ke-19 ini, Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, mari kita sama-sama merenungkan sejenak, mengevaluasi puasa yang kita sudah jalan ini, yaitu ke-18 harinya. Apakah puasa yang kita jalani 18 hari ini, apakah memang betul-betul kita sudah jalani sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang beriman yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an tadi yang saya bacakan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Allah panggil kita dengan beriman. Berarti kata Allah, ini bulan Ramadan, laksanakanlah puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, laksanakan puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang yang terdahulu yang melaksanakan ibadah puasa. Dan la'allakum tattaqun, sehingga kita akan mencapai manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah, bulan Ramadan kita bukan hanya menahan lapar dan haus saja di siang harinya, kita juga harus menahan seluruh anggota badan kita. Kita harus melaksanakan, jangan sampai anggota badan kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang mengakibatkan akan membatalkan pahala puasa kita. Terutama kita jaga mulut kita, kita juga puasakan mulut kita di siang hari. Jangan kita berkata-kata yang sehingga akan menyinggung atau perasaan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Lebih baik kita diam saja, karena kalau kita diam itulah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua,
Selain mulut, kita juga jaga hati kita agar jangan sampai puasa kita rusak dengan hati kita. Hati yang selalu dengki dengan seseorang, hati yang selalu iri dengan seseorang. Maka kalau kita lakukan di siang hari atau lagi di bulan suci Ramadan ini, maka puasa kita hanya dapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudara-saudaraku, mari apabila 18 hari ini sudah kita lakukan betul-betul, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, juga kita menahan mulut kita, menahan hati kita daripada membatalkan pahala puasa. Saudara-saudaraku, jemaah salat Isya tarawih rahimakumullah, kalau kita sudah melaksanakan demikian, mari kita tingkatkan amal-amal ibadah kita, yaitu ibadah wajib kita. Yang pertama, kita tingkatkan solat 5 waktu kita di bulan suci Ramadan ini dengan sama-sama solat berjemaah, baik itu di masjid ataupun di rumah kita lakukan. Kenapa harus demikian saudara-saudaraku? Karena solat berjemaah itu adalah pahalanya 27 derajat. Besar pahalanya. Kadang-kadang kita dah galak pahala yang besar, nak yang kecil itulah. Ya. Jadilah ustaz 10 derajat solat dewean, yang penting solat. Padahal anjuran Rasulullah, solatlah kalian dengan berjemaah, maka pahalanya 27 derajat. Setiap waktu kita lakukan solat jemaah. Terutama bapak-bapak, saudara-saudaraku, mari kita laksanakan solat berjemaah. Jangan kita hanya solat berjemaah 3 waktu, maghrib, isyak, subuh, johor, asar tidak berjemaah. Mulai hari ini kita tingkatkan. Kalau pacak kita ibadah puasa tahun ini lebih baik daripada puasa tahun yang lalu. Ini yang kita harapkan saudara-saudaraku. Jangan kita mak lama itulah, kita mak baru. Ya. Mak itulah. Johor di rumah, asar di rumah, ya, lemak berjemaah dengan isteri dan anak-anak. Ya. Ini dah, ya, dewean. Ya, kalau lemak solat, ini dah solat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Padahal ini Ramadan. Kita tidak ada jaminan Bapak Ibu akan ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Siapa yang bisa jamin? Makanya hari ini kita disehatkan oleh Allah. Makan masih kuat, 2 piring masih habis. Laksanakan solat 5 waktu dan laksanakan solat berjemaah di masjid. Jangan kita tinggalkan solat berjemaah di masjid, saudara-saudaraku. Begitu buka puasa, ambil bukuan, langsunglah ke masjid solat berjemaah maghrib di masjid. InsyaAllah kita akan mendapatkan pahala 27 derajat kita yang kita harapkan. Kalau kita terus-terusan laksanakan solat 5 waktu berjemaah di masjid atau di musola, InsyaAllah kalau Allah panggil kita nanti, kita sudah meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan solat 5 waktu kita dengan berjemaah di masjid. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Lalu yang kedua, kita tingkatkan doa. Banyak-banyaklah berdoa kita. Di bulan suci Ramadan ini sudah solat, doa. Jangan begitu zikir langsung kita sallallahu alaihi wasallam. Doa dulu. Kalau imam dah doa, kita doa dewe. Ya. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Mintalah apa yang kalian minta. Nak minta banyak rezeki, nak minta sehat, minta apa wae, berdoa. Dianjurkan oleh Allah sebanyak-banyaknya kita berdoa di bulan suci Ramadan ini. Jangan kita sudah solat tidak doa lagi. Ya. Ud'uni, ini janji Allah. Mintalah, berdoalah kata Allah. Astajib lakum, ku kabul ke. Ngapa kita tak galak? Apalagi bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita berdoa, di dalam Ramadan kita tidak berdoa. Berarti kita merasa bahwa kita lah banyak pahala mungkin. Ya. Untuk itu saudara-saudara, mari
Jangan tinggalkan doa di bulan suci Ramadan. Banyak-banyaklah berdoa, minta ampunlah kepada Allah. Apalagi ini sudah termasuk di penghujung 10 hari, yaitu yang kedua, maghfirah, pengampunan Allah. Kalau kita tidak berdoa, tidak minta ampun, mak mana Allah nak ngampuni kita? Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara-saudaraku, laksanakanlah, perbanyaklah kita, lakukanlah, yaitu solat sunnah rawatib, qabliyah ba'diyah. Mari kita tingkatkan. Dulu dah pernah kita qabliyah ba'diyah, dulu dah pernah solat berjemaah, tahun ini dan seterusnya kita tingkatkan. Kita ni pengen hidup ini meningkat supaya amal ibadah kita banyak dan akan tertolong nanti pada saat kita dihisap di yaumil akhir nanti. Kalau kita tidak banyak, tidak nambah amal ibadah kita, mak mana kita akan bisa mempertanggungjawabkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara-saudaraku, jangan mak itulah kita. Puasa datang, mak itulah amal kita. Puasa tahun depan, mak inilah. Kata peningkatan, kata nambahnya. Kalau kita nambah, insya-Allah Bapak Ibu rahimakumullah, Allah dekat dengan kita. Kalau Allah sudah dekat sama kita, mudah-mudahan apapun yang kita inginkan, astajib lakum, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang sunnah yang kedua, solat tarawih dan solat witir. Ini kita jangan tinggalkan. Ya, solat tarawih dan witir ini jangan kita tinggalkan. Ini salah satu. Kalau kita tidak solat tarawih, tidak solat witir, puasa Ramadan percuma kita puasa. Syaratnya kita solat, kita puasa adalah yaitu solat tarawih dan solat witir. Kalau ini kayaknya, ya, jangan tinggalkan solat tarawih. Ya, apalagi ini sudah malam ke-19. Ya, biasa kalau sudah malam 19, 20 ke pucuk mengalami kemajuan. Jemaahnya maju-maju. Ya, kaget pada tanggal 25 Ramadan mulai bercarian ibu-ibu dengan ibunya. Mana ibu Fatimah? Mana ibu Julaiha? Ya, saling tanya. Dari 1 sampai 18 masih satu sejadah, satu saf. Ya, sudah malam ke-25 ke pucuk mulai bercarian. Ke mana? Nanyalah dengan anaknya. Oh, mak akulah ke mall. Mak akulah ke PIM belanja nak hari raya, beli baju cucung, ya, beli baju anaknya. Kita kalau nak belanja Bapak Ibu besok, ya, laksanakan dulu solat tarawih sampai selesai, sampai 29 atau sampai 30 malam. Selesaikan dulu. Besok bolehlah nak belanja. Boronglah galo di PIM situ. Bila perlu PIM-nya kita beli. Ya, kalau nak nafsu ni kan, ya, nak belanja. Padahal ini setiap malam ada pahalanya. Malam ini kita solat tarawih, ya, pahalanya sama baik kita, ya, seperti kita berhaji dan berumrah. Masya Allah, pahalanya Pak. Ya, malam ini rugi orang dah solat malam ini. Ya, jangan kita setiap malam ada pahalanya. Solat tarawih dan solat witir. Makanya kadang-kadang kita ambil, Ustaz, solat tarawih sunat juga. Ini kadang-kadang kita ini mengabaikan sunnah. Padahal sunnah itulah yang akan membantu dan menolong kita pada saat kita akan diadili di liang kubur nanti Pak. Dan diadili nanti di padang mahsyar ditanya. Dan inilah solat sunnah, inilah tarawih dan witir, inilah yang akan membantu dan menolong kita setiap tahunnya yang akan datang. Pak, ya, besok jangan dah semayang Bu, ya. Ya, teruskan. Biarkanlah wong nak ke mall lantaklah dia situ. Ya, wong nak ke PIM lajulah. Kita tetap solat. Kita tetap berjemaah solat isyak dan tarawih. Kita ngambil pahalanya itu. Ya, kita ini Bu, ya, kita tak tahu kapan kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kapan? Agaklah Ustaz, 2 tahun lagi aku nak taubat.
2 tahun lagi, 3 tahun lagi aku nak baru semayang tarawih Ustaz. Kagetlah dulu. Aku kagetlah dulu solat berjemaah Ustaz. Kagetlah dulu Ustaz, kaget 2 tahun. Besok entau cabut malaikat. Apa? Nak ngomong apa? Nah, mamang itu laju. Ngomong 2 tahun lagi, laju udahnya. Jadi jangan kita mengabaikan solat sunnah. Solat sunnah inilah menolong dan pahala bagi kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Itu saja. Ya, ini bukannya ceramah tapi kultum. Kalau Ustaz atau Buya Hasim ini tahu dengan waktu. Mudah-mudahan kita cukup sampai di sini, ya, walaupun sebentar tapi bermakna. Mudah-mudahan akan dipraktekkan atau dijalani. Jangan sampai Bapak Ibu tidak dijalani. Kalau tidak jalani berarti tidak ada peningkatan imannya, dan kita tidak akan bisa masuk ke dalam kategori la'allakum tattaqun, yaitu manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini sama satu kali cuman di sini, jadi tidak ketemu lagi. Insyaallah kita berdoa kepada Allah semoga kita ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa aku minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.